Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabarudin MPD, Kepala SMA Negeri 1 Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. SMA Negeri 1 Manggar merupakan SMA negeri pertama di Kabupaten Belitung Timur yang berdiri pada tahun 1980. Di usianya yang ke-42 tahun, syukur alhamdulillah berbagai predikat membanggakan diraih oleh SMA Negeri 1 Manggar. Di antaranya SMA Negeri 1 Manggar sebagai SMA yang lolos program sekolah penggerak tahun 2022. Kemudian SMA Negeri 1 Manggar juga menjadi satu-satunya SMA SMK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mendapatkan BOS kinerja prestasi 2 tahun berturut-turut. Dan SMA Negeri 1 Manggar juga menjadi sekolah pelopor dan penggerak literasi di Kabupaten Belitung Timur. Selama 3 tahun terakhir ini, prestasi yang membanggakan telah diraih oleh kepala sekolah, guru, dan siswa, baik di level lokal, regional, nasional, bahkan internasional. Pembelajaran abad 21 mengharuskan siswa untuk berperan dalam aktivitas pembelajaran secara nyata serta membangun pengetahuan dari lingkungan sekitar. Literasi merupakan senjata utama yang harus dikembangkan dan menjadi dasar dalam pemahaman semua mata pelajaran sebelum mengembangkan skill lainnya. Kemampuan literasi yang baik akan mampu meningkatkan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi persaingan global. Literasi dalam konteks merdeka belajar dapat menumbuh kembangkan karakteristik dan potensi siswa yang beraneka ragam. SMA Negeri 1 Manggar selama kurang lebih 3 tahun terakhir telah menumbuh kembangkan budaya literasi melalui program Gerbang Penulis. Rekam jejak penumbuh kembangan budaya literasi di SMA 1 Manggar memperkuat implementasi kurikulum merdeka. Ekspresi literasi SMA 1 Manggar yang sudah baik dirasa perlu untuk dibagikan dalam bentuk ekspansi aksi literasi. Adapun bentuk ekspansi aksi literasi dalam bentuk literasi digital, literasi budaya dan kewargaan, serta literasi sains. Belajar dari keberhasilan program Gerbang Menulis, saya mengangkat eksplora literasi, ekspansi aksi literasi berbasis diferensiasi potensi siswa sebagai praktik baik pengembangan budaya literasi yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi di satuan pendidikan yang saya pimpin. Ada 4 alasan mengapa praktek baik ini menarik untuk diterapkan. Yang pertama, kontekstual, relevan, dan kekinian. Yang kedua, bersifat ekonomis, mudah untuk diterapkan. Yang ketiga, efektif, mengandung unsur kebermanfaatan. Dan yang keempat, kreatif, mengandung di dalamnya unsur gagasan dan ide-ide yang baru. Eksplora literasi di SMA 1 Manggar diartikan sebagai proses pencarian potensi literasi siswa dengan berbagai metode yang dilakukan oleh guru sesuai dengan arahan kepala sekolah. Misalnya, menemukan minat dan bakat siswa di bidang sains dan memberikan wadah untuk berkompetisi sesuai bidangnya. Ekspansi aksi literasi di SMA 1 Manggar diartikan sebagai proses menyebarnya siswa baik secara kelompok atau individu di bawah bimbingan pelatih atau guru untuk terjun ke masyarakat dalam rangka mengajarkan, mengabdi sesuai dengan bidang keahlian dan minatnya. Materinya menyesuaikan dengan penguasaan kemampuan peserta didik. Misalnya, mengajarkan literasi sains bagi siswa yang memiliki pengalaman juara di bidang olimpiade. Objek ajar dapat berupa masyarakat komunitas ataupun sekolah imbas. Kenyataan di lapangan kami menghadapi berbagai macam tantangan dalam pengembangan eksplorasi literasi, ekspansi aksi literasi berbasis diferensiasi potensi siswa. Yang pertama, masalah rendahnya minat, motivasi, dan komitmen untuk mengembangkan diri. Yang kedua, masalah mentalitas. Dan yang ketiga, bersifat instan dalam artian tidak fokus kepada konten dan materi. Strategi dalam pengembangan eksplorasi literasi, ekspansi aksi literasi berbasis diferensiasi potensi siswa dikenal dengan strategi Oke, Aku Siap, yang merupakan akronim dari orientasi, kontekstualisasi, aksi utama, refleksi, dan apresiasi. Untuk tahapan orientasi diawali dengan pemetaan potensi, sarana dan prasarana pendukung, lingkungan, serta penyusunan rencana aksi oleh tim pengembang potensi. Tahap kedua yaitu tahap kontekstualisasi berupa
sosialisasi, dan komunikasi tentang optimalisasi ekspresi literasi peserta didik. Yang kedua, mengajak dan melibatkan guru untuk mengoptimalkan ekspresi literasi peserta didik. Dan ketiga, yaitu mengadakan coaching klinik. Tahapan aksi utama dilanjutkan dengan ekspansi aksi literasi di berbagai komunitas-komunitas. Tahapan ketiga adalah tahapan aksi utama. Tahapan ini didahului dengan supervisi guru dalam optimalisasi ekspresi literasi. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan memberikan masukan terhadap hasil supervisi. Berdasarkan hasil supervisi dan diskusi disepakati bahwa siswa dengan kemampuan ekspresi literasi yang baik dijadikan sebagai mentor untuk teman sebayanya. Selanjutnya, untuk memotivasi dan menumbuhkan kreativitas, sekolah mengadakan ajang kreasi berupa Semarak Merdeka Berkarya dan Festival Adikarya Bintang Literasi. Tahapan aksi dilanjutkan pada ekspansi aksi literasi di berbagai komunitas masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk mewadahi potensi siswa dan tingginya atensi terhadap pengembangan ekspresi literasi. Adapun literasi yang diangkat mencakup literasi digital, literasi sains, dan juga literasi budaya. Di dalam ekspansi aksi literasi, siswa yang dipilih sebagai mentor melakukan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan ke beberapa komunitas. Tahapan ekspansi aksi literasi meliputi tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan evaluasi. Adapun tahap yang keempat yaitu refleksi. Dalam tahapan refleksi kita ingin mengetahui kelebihan dan kekurangan dari apa yang sudah kita laksanakan dan kita cari solusi untuk perbaikannya ke depan. Dan tahapan yang kelima merupakan tahapan terakhir yaitu tahapan apresiasi, di mana sekolah mempublikasikan dan memberikan reward kepada siswa yang terlibat dan berhasil. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam ekspansi aksi literasi, yang pertama SMP 1 Manggar dalam pengembangan literasi sains, kami memberikan pembinaan olimpiade. Yang kedua, Desa Budaya Lalang Kecamatan Manggar, kami memberikan pengembangan dalam bentuk literasi digital. Kami membantu publikasi dan dokumentasi Hadrama Indih. Dan yang ketiga, itu dalam bentuk pengembangan literasi budaya dan keluarga. Kami bekerja sama dengan Sanggar Pinang Gading, di mana kami menyediakan pelatih dan mendokumentasikan kegiatan-kegiatan di Sanggar Pinang Gading. Eksplorasi literasi memberikan dampak positif bagi guru dan juga siswa. Dampak positif bagi guru berupa yang pertama, menjadi tantangan bagi guru dalam mengupdate dan mengupgrade kemampuan manajemen potensi siswa. Kedua, bentuk aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang ketiga, memberikan kemudahan bagi guru dalam penyampaian materi pembelajaran yang mengikuti perkembangan zaman. Kemudian dampak positif bagi siswa berupa pertama, siswa menikmati dan terlibat aktif proses kegiatan belajar mengajar. Kedua, menumbuh kembangkan rasa percaya diri dan tanggung jawab siswa. Ketiga, terjalinnya komunikasi dan kolaborasi serta menumbuhkan kreativitas dan kemampuan bernalar kritis. Program Eksplora Literasi, ekspansi aksi literasi berbasis diferensiasi potensi siswa mendapatkan respon yang positif dari berbagai pihak. Berikut testimoninya. Mampu memanage sekolah dengan baik dan menciptakan anak-anak yang hebat dan menghasilkan prestasi-prestasi yang membanggakan. Beliau selalu memberikan ruang gerak, memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu guru, kepada para siswa. Pak Sabarudin bisa dijadikan salah satu contoh kepala sekolah yang selalu memajukan pendidikan di sekolah yang dipimpinnya. Tetap dan terus menggelorakan berliterasi, khususnya dalam kebermanfaatannya untuk komunitas dan masyarakat sekitar. Memberikan kami kesempatan untuk berkreasi dan berinovasi. Program kerjasama multisektoral yang akan membawa kebudayaan ke tingkat selanjutnya dan kebudayaan akan tetap lestari. Pelaksanaan program Eksplora Literasi, ekspansi aksi literasi berbasis diferensiasi potensi siswa dengan strategi Oke, aku siap memberikan dampak yang luar biasa. Bukan hanya di lingkungan sekolah, tapi juga di lingkungan komunitas-komunitas. Kedepannya, program ini harus terus dilaksanakan dan melibatkan lebih banyak komunitas. Tetap semangat, tetap berkarya, tetap berprestasi. Totalitas kunci kualitas.